الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائم وفرحة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله ومن تبعهم من الصالحين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حديث أسرى كم صائم هذه من صيامه الجوع والعطش. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات jemaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Sejak tenggelamnya matahari di ufuk barat menandakan perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, serta bergemahnya suara takbir, tahmid dan tahlil mengumandang dan membesarkan asma Allah di seluruh penjuru dunia. Umat Islam di seluruh jagat raya alam semesta ini membesarkan dan mengagungkan asma Allah, menandakan bahawa pada hari ini telah berhasilnya umat Islam menjalankan pendidikan secara paripurna selama 1 bulan penuh melawan hawa nafsunya sendiri. Karena itu pada hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hujah dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kita persembahkan pada hari yang berkah ini, hari yang penuh kemuliaan, hari yang dibangga-banggakan oleh umat Islam. Dari sekian banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, hanya satu yang Allah pinta kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, akan tetapi jika kalian kufur atas nikmatku, ingatlah azabku yang paling pedih. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat sang baginda alam, revolusinya alam, buat sang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dari segala-gala pemimpin. Beliau memiliki akhlak, adab dan etika yang sangat luar biasa, sampai Allah memuji beliau dan menuntut kita untuk mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah giginya, berdarah dahinya, menyebarkan agama Islam ini bukan karena harta,
bukan kerana jabatan, bukan kerana pangkat, tetapi demi menyelamatkan umat manusia dari peradaban kegelapan menuju terang benderang, dari penuh keilmuan. Beliau menyampaikan risalah keagamaan ini penuh dengan keikhlasan, bukan ada maunya. Dan dalam menyebarkan agama ini, beliau bukannya senang minta ampun, tapi susahnya minta ampun. Berbagai hinaan, fitnah, caci maki, bahkan beliau diusir dari kampung halamannya. Begitu perjuangan beliau, tetapi beliau tidak mau menggantikan agama ini dengan jabatan, harta dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asral muslimin wal muslimat, jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Dalam catatan sejarah umat Islam, awal mula dilaksanakan pelaksanaan solat Aidil Fitri jatuh pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu kaum muslimin merayakan dua kemenangan. Pertama, kemenangan selesainya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kemenangan meraih saat peperangan Badar. Menurut akal, mana mungkin bisa menang 1000 lawan 300? Akal berbicara, mana mungkin iman yang berbicara mungkin. Karena itu yang mengantarkan umat Islam ini menang tergantung pada niatnya dan keikhlasannya, serta keyakinan yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun gunung, seluas apapun lautan, jika keimanan tertancap dalam diri kita, maka selamat kita akan memperoleh kemenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada hari ini juga mengingatkan kita sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saat itu beliau ingin menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat. Saat menaiki anak tangga pertama, kedua dan ketiga, Rasul mengatakan amin. Lalu sahabat heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulul amin salasa marrat." Wahai Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan kata amin sebanyak 3 kali. Kata Rasul, "Lamma raqitum darajatul ula, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala, saqiya 'abdun adraka Ramadan, fangsalahu minhum wala yufan lahum." Celakalah bagi seorang hamba yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata lagi, "Saqiya abdun adraka walidan aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Celakalah bagi seorang hamba yang apabila bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya tetapi tidak membawa ia masuk surga. Lalu Rasul mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, "Saqiyan abadun zukirta indahu wa lam yusalli alaik, faqultu amin." Celakalah bagi seorang hamba apabila namamu disebut di hadapannya tetapi ia tidak berselawat kepada engkau. Ma'asral muslimin, dari hadis ini memberikan 3 isyarat kepada kita doa Jibril alaihi salam dan dimuliakan oleh manusia insan kamil, manusia yang sempurna, makhluk Allah yang selalu mensucikan dan membesarkan Allah, makhluk yang mulia memanjatkan doa kepada Allah, lalu diaminkan oleh seorang manusia yang sangat luar biasa. Seluruh ulama sepakat doa ini tidak akan pernah tertolak. Yang pertama, celaka bagi seorang hamba
Siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya? Bulan Ramadan tempat penyucian diri, membersihkan dosa-dosa kita, serta tempat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Islam pada hari ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Orang ini termasuklah orang yang beruntung. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yaitu golongan yang merugi atau bangkrut. Kam shaimin alluhu min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi yang ia dapati hanya lapar dan dahaga saja. Sesuatu yang sangat merugikan. Yang kedua, celaka bagi seorang hamba yang apabila bertemu dengan kedua orang tuanya tetapi tidak membawa ia masuk ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Segala sesuatu Allah selalu meminta kepada kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Allah menuntun kita untuk selalu berbuat baik, ahsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada ayat sebelumnya juga digunakan kata kalimat qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Apabila kita mengucapkan kata saja kepada kedua orang tua kita, apalagi menyakiti hatinya, sesungguhnya neraka telah menyambut kita. Yang kedua, yang ketiga, yaitu kemuliaan tentang salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bersalawat kepada Rasulullah hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah, sebagaimana kalian mengenal ia, Rasulullah, ketika di akhir hayatnya. Beliau yang diingatkannya bukan keluarganya, bukan orang tuanya, tapi ummati, ummati, ummati. Di akhir hayatnya dalam kondisi sakratul maut, yang diingatkan umatnya. Bahkan yang dirindukan oleh Rasulullah di tengah para sahabat, bukan sahabat, bukan keluarganya, tetapi umat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi ia mau mengimani Rasulullah SAW. Sesuatu yang sangat luar biasa dan yang harus kita jaga dan harus kita panjatkan selawat selalu dalam setiap perbuatan kita. Semoga kita bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah nanti. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asral muslimin wal muslimat, jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Terkait keberhasilan bulan suci Ramadan akan terlihat pada hari ini. Selama 1 bulan Ramadan melatih kita untuk bangun sebelum solat subuh, menunggu waktu solat subuh. Selama 1 bulan penuh Ramadan mengajarkan kita untuk mendirikan solat qiyamul lail. Selama bulan suci Ramadan kita dilatih untuk menghidupkan Al-Quran. Selama bulan suci Ramadan kita dilatih menunggu waktu solat maghrib. Alangkah sangat disayangkan apabila setelah hari ini, mulai dari hari ini, kita tidur terlelap
di saat azan subuh berkumandang dan kita masih sibuk di jalan di saat azan maghrib tiba, dan bahkan Al-Quran menjadi pajangan di sebuah lemari, dibuka hanya sekali setahun, sesungguhnya kita telah gagal dalam menjalankan pendidikan di bulan suci Ramadan. Berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan pada hari 1 Syawal ini, hari Aidil Fitri, bahagialah kita kembali kepada Allah, kembali dalam seperti bayi yang dilahirkan, dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang bersih, bak seperti kertas yang belum dicoret. Begitulah orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, tidak hanya mendapatkan predikat takwa yang mengantarkan ia menuju kebahagiaan dunia wal akhirat, tetapi mereka akan mampu selamat dari segala-gala aspek kehidupan. Karena itu, berbahagialah bagi orang yang menjalankan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari fitri ini, di sisi lain hati kita senang, di sisi lain hati kita sedih. Terbayang oleh kita wajah orang-orang yang berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas muka bumi ini bukan tanpa ada perantara, sudah ada orang terdahulu. Pagi ini terbayang oleh kita orang-orang yang kita cintai. Bertetes air mata mengiris, air mata mengiris, air matanya bisa hidup senang, sejahtera. Seorang ibu terganggu solat malamnya karena mengingat kita, menghibur kita di saat kita menangis, menyusui kita di tengah malam. Matanya ngantuk, badannya capek, tapi karena penuh kecintaan membesarkan kita semua itu ia lewati. Betapa sangat luar biasanya kedua orang tua kita. Jangan sampai bagi orang yang masih hidup kedua orang tuanya kita sia-siakan mereka. Muliakan ia. Setelah ini peluk ia, rangkul, minta keberkahan dari dia. Semua itu tidak akan bisa tercapai keberhasilan kita kecuali ridho mereka. Kita telah berhasil menjadi seseorang, orang yang dikenal di dunia, tetapi kita lupa kepada kedua orang tua kita yang selalu mendoakan kita. Di balik kesuksesan kita ada doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kedua orang tua kita ridho kepada kita. Walaupun kita gendong dari kampung halaman menuju Mekah Al-Mukarramah, kita dekat mengiringi sa'i, kita tawaf menggendongnya, belum terbalas satu teriakan. Begitu tangisan yang sangat pedih, nyawa tantangan saat melahirkan kita. Tetapi pada hari ini, keduanya ada yang sudah meninggalkan kita. Semuanya terbayang oleh kita kenangan-kenangan. Melihat foto yang terpajang di dinding rumah kita. Saat hari ini kita masih melihat semuanya. Hanya terlihat dari pajangan foto. Dan bahkan kita hanya mampu berdiri di atas kuburannya sambil mengatakan Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil azal. Bahkan hadiah yang dapat kita berikan pada hari ini, walaupun kekayaan yang kita punya, jabatan yang tinggi kita punya, tetapi tidak mampu menyelamatkan kedua orang tua kita. Kita hanya mampu memberikan hadiah berupa untayan doa. Allahumma ighfir lana dhunubana
waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teringat bayang oleh kita saat kita melihat anak kita, betapa susahnya kita membesarkannya. Terbayang betapa susah pula orang tua kita membesarkan kita. Sesuatu yang manis bisa menjadi pahit pada hari ini ketika kita mengingat semua kenangan-kenangan tersebut. Alam al-lahim, sesuatu alam yang sangat luar biasa. Ibu kita mengandung bersusah payah, tapi ia hilangkan rasa sakit itu karena kecintaan kepada kita semua. Kebahagiaan yang kita rasakan memang kurang tanpa kedua orang tua. Tetapi bagi siapapun yang masih hidup kedua orang tuanya, jangan sia-siakan. Karena itulah di Indonesia memiliki tradisi mudik. Mudik tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak yang jauh menggantikan kualitas perkotaan, tak dapat bisa menggantikan manisnya kenangan sederhana bersama teman masa kecil di kampung halaman. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walau berada di tengah laut, hutan dan pucuk gunung setinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul berada di Mekah. Ma atayabaki min baladin wa ahabbaki ilayhi walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairik. Berkata Rasul, alangkah indahnya engkau Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya dahulu orang-orang Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Cinta kepada tanah kelahiran adalah fitrah manusia. Banyak teman kita di dunia rantau, tapi tidak semanis di saat kita berada di kampung halaman. Semua kenangan manis bersama teman, canda dan tawa mengingatkan kita semuanya. Jika kita merenungkan secara mendalam, hakikat mudik adalah kembali kepada pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena itu Rasul selalu mengatakan, ridallah fi ridallah walidain wa suhtallah fi suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Lebaran kali ini bisa menjadi momentum untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan menyakiti kedua hati mereka. Kita perlu sadar bahawa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas sebesar apapun. Tidak akan kita bisa melunasi jasa-jasa mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini juga mengingatkan kita sebuah sosok orang di mana mereka ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dari masa kecil. Mereka di saat hari yang penuh kebahagiaan ini tidak mereka rasakan. Di saat Ramadan mereka tidak bisa hidup bersama kedua orang tuanya, tidak bisa merasakan kebahagiaan bagaimana hidup bersama kedua orang tua. Karena itu bagi kita semua, rangkul anak yatim, rangkul anak yatim piatu, berikan kehangatan keluarga, berikan mereka sesuatu yang kita berikan kepada anak kita.
Bahagiakan mereka seperti kita membahagiakan kedua putra kita dan anak-anak kita. Jangan sampai air tetes mereka jatuh ke bumi, karena tidak ada saling peduli satu sama lain. Berikan kehangatan kepada mereka. Hal inilah yang pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkeliling pada malam hari menyaksikan rakyatnya. Ternyata ada sebuah peristiwa. Di saat itu Umar mendengar suara tangisan anak kecil. Lalu ia menghampiri sebuah tempat itu, gubuk yang tua. Ketika ia gedor, yang membuka pintunya adalah seorang janda tua yang memiliki anak. Ketika itu Umar berkata, "Wahai ibu, bolehkah saya beristirahat di rumahmu sebentar?" Kata janda itu, "Saya tidak memiliki sesuatu yang dapat saya hidangkan kepada kalian." Kata Umar, "Tidak masalah, yang penting saya dapat beristirahat sebentar." Kemudian Umar masuk ke dalam rumahnya. Ia melihat ada dua orang anak. Kemudian seorang ibu yang memasak. Ketika itu Umar bertanya, "Apa yang engkau masak, wahai ibu?" Ibu tadi segan dan malu untuk menjawab pertanyaan Umar. Lalu ia sampaikan juga, "Inilah yang saya masak." Ternyata yang ia masak adalah rebusan batu. Menetes air mata Umar. Ada rakyatnya yang masih kelaparan. Di saat ia masih dalam keadaan kemewahan, umat-umat yang lain dalam keadaan kemewahan, tetapi ada di antara rakyatnya yang masih menderita. Lalu Umar minta izin kepada tuan rumah untuk berangkat. Selama perjalanan menuju ke rumah, ia selalu meneteskan air mata. Betapa berdosanya saya sebagai khalifah, kata Umar. Ia pergi ke tempat sebuah gandum penyimpanan pemerintahan. Ia ambil semua makanan untuk janda yang tadi. Ia ambil seluruhnya, ia kasih, ia angkat sendiri. Betapa menyedihkan bahwa banyak di antara manusia ini dalam keadaan susah, tetapi mereka tidak memperlihatkan kesusahannya. Karena itu hadirnya kita orang-orang yang beriman, berilah sesuatu yang sangat membantu mereka. Berikan kehangatan kepada mereka. Tunjukkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Jangan kita jadikan pajangan nilai-nilai Islam tersebut. Karena itu Ramadan mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah di bulan suci Ramadan serta raihlah takwa tersebut. Raihlah sesuatu yang sangat mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'aswan muslimin wal muslimat, jemaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Selain kepada kedua orang tua, marilah kita juga saling memaafkan dosa kesalahan dengan orang-orang yang ada di kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tempat saling memaafkan. Menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan, yaitu predikat takwa. Amin. Dalam hidup ini tidaklah ada yang kekal, melainkan semua akan mati dengan ada kepastian. Tentang kematian membuat kita bertanya-tanya dan mulai memikirkan sudah sejauh mana amal ibadah kita yang kita berikan, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak ada yang kekal.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berinvestasi agar ketika kita meninggalkan dunia ini kita selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasah. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekahun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yanfa'uhu, ilmu yang bermanfaat, atau waladis salih, doa anak yang soleh, terbitkan anak-anak yang soleh. Karena itu akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jika kita punya harta, dirikan masjid, dirikan sekolah, dirikan segala tempat-tempat yang mendatangkan kemaslahatan umat, diri rumah sakit. Jika kita seorang ahli ilmu, berikan ilmu kita yang dapat membawa umat Islam, membawa manusia menuju jalan yang benar. Jika kita punya anak, didik anak untuk menjadi bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, masyarakat, nusa, bangsa serta agama. Semoga pada bulan suci Ramadan, puasa kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-Nya yang kembali kepada kesucian, suci hati, suci pikiran, suci dosa-dosa kita dari sebuah kesalahan. Mari kita mulai lembaran baru, hidupkan Al-Quran, jangan jadikan Al-Quran sebagai pajangan saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan pada hari ini diterima di sisinya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham li ummati Muhammad, Allahumma jibur li ummati Muhammad, Allahumma fadh li ummati Muhammad, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Ya Allah, pada hari yang fitrih ini berikan kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Tempatkan ia di tempat yang terbaik. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Berikan kami kelapangan dalam segala kehidupan ya Allah. Lancarkan ibadah kami ya Rabb. Ampuni dosa kami. Selamatkan bangsa ini ya Allah dari manusia-manusia yang tangannya serakah, dari manusia-manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Ya Allah, selamatkan dunia Palestina ya Allah dari tangan-tangan orang yang menzalimi rakyat Palestina ya Rahman. Ya Allah, berikan keberkahan pada hari ini dan hari-hari setelah ini ya Allah kepada kami. Penuhi diri kami dengan keimanan ya Allah. Mudahkan kami untuk selalu berada dalam penuh kerahmatan-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sekian rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan. Selanjutnya ucapan tahniah sebagaimana yang telah dilaksanakan contohkan oleh para sahabat